Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala wa ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena hingga saat ini, hingga detik ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita, mengizinkan kita untuk melaksanakan salah satu kewajibannya, yaitu berupa sholat isya, serta kita lanjut dengan sholat tarawih. Mudah-mudahan segala bentuk amal ibadah yang kita lakukan, baik sholat 5 waktu, puasa Ramadan, tilawatil Quran, dan amalan-amalan yang lain, semuanya diterima oleh Allah. Allahumma amin. Ikhwan fillah, jamaah sholat tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Sibghah, Rasulullah SAW bersabda, la yudkhilu ahadam minkum amalahul jannah wa la yujiruhu minan nar wa la ana illa bi rahmatin minallah. Yang artinya, tidak ada amalan seorang hamba yang sanggup memasukkan hamba tersebut ke dalam surga, dan tidak ada amalan seorang hamba yang sanggup menyelamatkan dari api neraka, wala ana, kata Rasulullah. Begitu pula dengan saya. Amalan saya ini tidak bisa mengantarkan saya ke dalam surga, serta amalan saya ini tidak bisa menyelamatkan kita dari api neraka, illa bi rahmatin minallah, kecuali karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksud dengan rahmat Allah ini? Di dalam hadis tersebut dilanjutkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, malaikat Jibril berkata, wahai Muhammad, yang mengutusmu dengan membawa kebenaran, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu memiliki seorang hamba yang hidup selama 500 tahun. Hamba ini mempergunakan 500 tahun ini untuk beribadah, yang mana seorang hamba ini tinggal di sebuah gunung, di sebuah pulau kecil yang dikelilingi lautan yang sangat luas, yang dimana di gunung tersebut memancar air dan ada pohon delima yang tumbuh setiap harinya. Setiap menjelang sore, seorang hamba ini turun ke bawah untuk mengambil air wudhu, kemudian makan delima, kemudian yang melaksanakan sholat. Setiap selesai melaksanakan sholat, seorang hamba ini berdoa kepada Allah, ya Allah, bila mana ajal saya datang, tolong wafatkanlah saya dalam keadaan sedang bersujud kepadamu. Kemudian doa lagi yang kedua, ya Allah, bila mana saya meninggal dunia, tolong jasadku ini utuhkan sampai hari kebangkitan. Dan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa seorang hamba ini. Ikhwanu fiddin, jamaah salat tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika di akhirat, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat, wahai malaikat, masukkanlah hambaku ini ke dalam surga karena rahmatku. Hamba ini berkata, karena amalanku ya Allah. Allah mengulangi lagi, wahai malaikat,
masukkanlah hambaku ini ke dalam surga karena rahmatku. Hamba ini berkata lagi, karena amalanku ya Allah. Kemudian Allah SWT memerintahkan kepada malaikat untuk menimbang amal ibadah yang dilakukan seorang hamba ini selama 500 tahun dengan nikmat yang aku berikan kepadanya. Setelah ditimbang-timbang, ternyata amal ibadah yang seorang hamba ini lakukan selama 500 tahun ini baru setara dengan nikmat mata saja. Belum lagi nikmat pendengaran, nikmat kesehatan, nikmat yang lainnya belum terpenuhi dengan amal ibadah seorang hamba ini. Lalu Allah SWT memerintahkan kepada malaikat, wahai malaikat, masukkanlah hambaku ini ke dalam neraka. Diseretlah seorang hamba ini oleh malaikat ke dalam neraka. Hamba ini teriak-teriak menangis, ya Allah, masukkanlah aku ini ke dalam surga karena rahmatmu. Kemudian seorang hamba ini dipanggil oleh Allah. Ditanya, wahai hambaku, siapakah yang menciptakan dirimu padahal kamu dulu belum ada apa-apanya? Engkau ya Allah. Wahai hambaku, siapakah yang memberikan kamu umur sampai 500 tahun hingga kamu kuat untuk melaksanakan ibadah? Engkau ya Allah. Wahai hambaku, siapakah yang memberikan kekuatan kamu, yang memberikan air di sebuah pulau kecil yang dimana di sana memancarkan air yang tawar? Siapa yang menumbuhkan pohon delima yang seharusnya bertumbuh setahun sekali, saya tumbuhkan setiap hari? Engkau ya Allah. Ini semuanya karena rahmatku, dan karena rahmatku pula engkau saya masukkan ke dalam surga. Maka hamba ini dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ikhwanu fillah, jamaah salat tarawih yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah pertanyaan. Lalu apa gunanya kita ibadah? Ujung-ujungnya hanya rahmat Allah. Bukan seperti ini. Sesungguhnya rahmat Allah Subhanahu wa taala akan kita terima, akan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hambanya dengan dua syarat. Yang pertama karena keimanan dia kepada Allah, yang kedua karena ketakwaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan dua syarat ini, apabila ada keimanan serta ketakwaan, pasti akan muncul yang namanya ketaatan. Yaitu dengan ketaatan, maka seorang hamba akan senantiasa beribadah kepada Allah, akan senantiasa melakukan perintah-perintah Allah, akan senantiasa meninggalkan larangan-larangan Allah. Dari sini rahmat Allah akan kita peroleh dengan syarat ketika kita mau beramal soleh. Ikhwanu fillah, jamaah salat tarawih yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam momentum Ramadan ini, dalam kita melaksanakan perintah Allah, baik salat 5 waktu, puasa Ramadan, tilawatil Quran, bersedekah ataupun amalan-amalan yang lain, mudah-mudahan ini akan mendatangkan rahmat Allah untuk kita semuanya. Allahumma amin. Mungkin sedikit ini yang bisa kami sampaikan. Aku liqouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.